Izin saya buka masker saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Saya percaya itu lahir dari rasa nasionalisme Bapak Ibu sekalian, ingin ikut sumbangsih pemikiran untuk kita sama-sama bagaimana memberikan saran, memberikan solusi agar bangsa kita bisa lepas dari permasalahan yang sedang menjerat bangsa kita akhir-akhir ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga yang saya ingin sampaikan juga pada para semua tokoh yang hadir. Ustadz Zaitun Rasmin, terima kasih Bapak sudah hadir. Bapak Babe Ridwan Zaidi, terima kasih sekali. Kali ini beliau menyempatkan, beberapa kali kita juga ingin mengundang kehadiran beliau karena selalu ada warna yang berbeda ketika pertemuan itu dihadiri oleh beliau. Saya berikan aplaus untuk Pak Babe. Kemudian Mas Adi, terima kasih. Rasanya entah berapa tahun yang lalu kita pernah akan bersama-sama memperjuangkan di MK ya untuk mengenai bagaimana Pancasila bisa menjadi pedoman kita tanpa ada yang bisa utak-utik lagi begitu. Nah, kita layangkan walaupun hasilnya tidak memuaskan, tapi kita sudah paling tidak sudah ada niat yang baik. Terima kasih Mas Adi hadir. Ibu Husnul, terima kasih juga berkenan hadir. Kalau nggak salah saya pernah, kalau ingat Bu Husnul ini, ingat kita pernah juga membedah mengenai potensi kecurangan pemilu. Di mana saya didaulat dipaksa jadi moderator padahal saya nggak bisa. Tapi saya tertarik dengan statement-statement beliau yang tajam dan memang itulah yang kita perlukan, pemilu-pemilu yang adil dan ini. Pak Slamet Ma'arif, ini luar biasa. Ini perjalanan sudah ke Bandung, belok arah lagi, balik lagi. Ini luar biasa penghargaan kami Pak untuk Bapak yang meluangkan waktu sedemikian beserta keluarga juga ikut ya karena mau perjalanan ke Bandung, beliau bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Pak Ustadz, banyak juga tokoh-tokoh lain yang saya nggak bisa sebutkan ya, ada Pak Dede Jaya Laksana, Pak Laude ya. Semua yang hadir di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya. Dan yang terakhir, saya tidak pernah berhenti ingin membanggakan Bapak saya, Bapak kita semua. Saya tidak ingin juga bersemangat sendiri karena pertemuan ini bisa terlaksana karena semangat beliau. Beliau selalu menginspirasi saya bagaimana beliau menghabiskan waktu 14 tahun di medan pertempuran. Beliau menghabiskan waktu selama ini bersama prajurit karena kecintaan beliau. Beliau lahir dari keluarga prajurit, dari ayah beliau, putranya sendiri seorang prajurit. Tidak bisa kita ragukan lagi patriotisme dan nasionalisme beliau. Bapak bela negara, Bapak Ria Mijat Riyakudu, tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu sekalian, masyarakat di luar sana ini saya yakin sekali sudah apatis, sudah bosan dengan hal-hal yang berbau politik, dengan hal-hal yang berbau harapan. Kita akan membuat judul namanya Doa dan Harapan. Tapi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti kita berharap. Sampai betul-betul bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bermartabat. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya masyarakat kita, kalau ditanya tentang politik, siapa saja yang memimpin, sepertinya tidak akan peduli, karena mereka sudah seringkali dibohongi. Seringkali mereka mendapatkan janji-janji yang akhirnya berujung disia-siakan. Tapi saya ingat sebuah kisah inspirasi, misalkan ada seekor gajah di kebun binatang, saya ingat betul cerita itu, diikat kakinya, lalu yang satu lagi diikatkan ke pohon, berkali-kali dia berusaha lari, tidak bisa. Karena apa? Selama ada tali di kakinya, dia tidak akan bisa lari kemana-mana.
Begitu juga dengan masyarakat kita. Seolah-olah walaupun talinya dilepas, dia tidak akan bisa. Saya sudah terlalu sering berharap pemimpin berubah. Sering kali berharap janji-janjinya direalisasikan, tapi sering kali dikecewakan. Tapi kita masih punya harapan. Saya yakin sewaktu-waktu kita akan bisa menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Karena apa? Dari pemikiran para tokoh ini. Kita wajib mengkritisi yang kurang baik, tetapi kita juga punya kewajiban memberikan solusi kepada pemerintah kita. Itulah kita bijak. Hari inilah Rekat ingin hadir, menerima masukan, mencatat, kami sudah siapkan nanti ada notulensi yang mencatat setiap masukan Bapak Ibu sekalian. Kami akan minta izin kepada beliau, Bapak Arya Mija Tria Kudus selaku pembina kami. Kami ingin mencetakkan dalam sebuah buku dan kemudian kami akan bawa kepada pemerintah. Agar pemerintah mendengar bahwa kita peduli, kita mendengar dan kita memberikan masukan kepada pemerintah yang baik. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu diskusi ini saya berharap diskusi yang mengalir, masukan-masukan ini sifatnya adalah bagaimana kita mencari solusi, saran-saran tentu Bapak Ibu sekalian dari berbagai disiplin ilmu yang kita undang, ada ulama, ada ustadz, ada memang pakar ekonomi, ada juga pakar politik dan sebagainya, dan kita berharap pemikiran Bapak Ibu sekalian kita rangkum semua dalam sebuah buku rekomendasi kepada pemerintah tentang harapan-harapan anak negeri ini ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Rekat sendiri apa? Nah ini bagi yang mungkin baru hadir, Rekat itu singkatan dari rekonsiliasi masyarakat. Hadir dari kata rekat, rekat itu sendiri mempunyai satu makna yang sudah dalam. Ketika masyarakat membaca rekat, kita harapkan kita berada di dalam kewarasan. Artinya tidak berada dalam keberpihakan. Karena kita menjadi tidak waras kadang-kadang karena kita berpihak. Tapi kalau kita berpihak kepada objektivitas, kewarasan, saya yakin kita akan mendapatkan solusi untuk bagaimana menangani bangsa kita ini. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi Rekat ini sebenarnya berusaha independen, ya, independen dalam hal apa? Dalam hal merampu pemikiran para tokoh. Dimanapun keberpihakan itu tidak masalah. Keberpihakan kepada kelompok, personal, silahkan saja. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana nasib bangsa ini, mari Bapak Ibu sekalian kita objektif memberikan masukan yang terbaik buat bangsa kita. Kemudian saya juga seringkali bicara dengan banyak masyarakat, mereka saat ini rindu sekali memiliki pemimpin yang berjiwa raja. Raja itu pengertiannya jiwanya kesatria. Rindu memberi, rindu mengayomi, rindu melindungi. Jangankan meminta, apa yang dimilikinya ingin disumbangkan kepada negara dan bangsa kita. Itulah jiwa kesatria, itulah jiwa raja. Tapi yang terjadi, banyak pemimpin yang tidak peduli justru pada rakyatnya, dia justru meminta, merampok, mengambil sesuatu dari negerinya. Dia tidak peduli lagi dengan nasib rakyat dan bangsanya ke depan. Mudah-mudahan pemimpin seperti itu mulai lama-kelamaan mulai hilang, berganti dengan pemimpin yang betul-betul memiliki jiwa nasionalisme. Amin. Bapak Ibu sekalian, itulah fungsi kita di tempat ini, agar permasalahan yang kita hadapi, politik yang gaduh, ekonomi yang susah, bahkan baru beberapa hari saya baca, rakyat kita, anak-anak muda kita berjubel, tidak peduli dengan pandemi, karena hanya ingin melamar kerja ke perusahaan pabrik boneka, kalau Bapak Ibu sekalian membaca. Bayangkan, Bung Karno sudah ingatkan kita, jangan jadi kuli di antara bangsa-bangsa. Ini jadi kuli di bangsa sendiri saja susah. Betul? Bagaimana masyarakat kita jadi kuli saja di bangsa kita sekarang ini susah. Nah inilah kita sedang menghadapi sebuah kesulitan yang nyata. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian berkah hari ini. Kita ingin walaupun 30 orang yang hadir, ada beberapa yang berhalangan, Pak Muzakir Manap berhalangan hadir, beliau sampaikan ke saya. Kemudian Pak Wisnu Garjito juga berhalangan hadir, dia pakar kelapa dunia ya, Pak. Ingin kita dengar juga sebenarnya. Dan banyak
yang memang agak berhalangan hadir, tetapi saya kira cukup terwakili oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara kita. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga memaklumi kesiapan panitia, ya, karena mengundang tokoh juga tidak mudah. Ini yang hadir semua tokoh, tidak ada yang tidak tokoh. Semua pemimpin. Nanti akan kita tayangkan profilnya. Saya minta ditayangkan oleh Pak Haikal dan Ibu Pristian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.